Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda, Dono di sini. Yo, kali ini aku mau bahas film Pirates of the Caribbean 2 yaitu Dead Man's Chest tahun 2006. Film ini bercerita tentang legenda kapal Flying Dutchman yang merupakan lanjutan dari Pirates of the Caribbean 1 yaitu The Curse of the Black Pearl. Dan buat kalian yang belum nonton film pertamanya, mending ditonton dulu ya, karena alur ceritanya ini nyambung coy. Linknya di deskripsi. Yuk langsung ke ceritanya. Kisah dimulai pada pernikahan Elizabeth yang saat itu batal karena diterpa hujan badai. Dan saat itu William, calon suami Elizabeth, ditangkap oleh angkatan laut yang ternyata Elizabeth dan Norrington juga terlibat dalam penangkapan oleh Lord Carter Beckett atas tuduhan bersekongkol dan membebaskan narapidana kejahatan melawan Crown dan kerajaan. Oleh sebab itu mereka dihukum untuk mati. Lalu Cutler bertanya tentang Jack kepada Will dan Elizabeth. Adegan pun berpindah ke Black Pearl. Terlihat Gibbs sedang mabuk berat. Tiba-tiba Gibbs terkaget karena lonceng berbunyi keras dari sekitar pantai. Ternyata di pantai terlihat banyak tawanannya sedang dihukum. Juga beberapa penjaga di sana sedang membuang peti-peti berisi mayat. Dan di salah satu peti muncul seseorang yang ternyata itu adalah Jack. Yang langsung Jack menuju ke Black Pearl. Di Black Pearl ternyata ada bajak laut dari India juga. Mereka menginginkan lembaran yang dibawa oleh Jack. Tiba-tiba monyet berbusa muncul dan mengambil lembaran itu. Tapi Jack berhasil menembaknya. Ternyata lembaran itu tergambar sebuah kunci. Kelihatannya Jack dan lainnya tidak tahu apa fungsi dari kunci itu. Tujuan mereka selanjutnya adalah mencari kunci itu. Saat Jack menggunakan kompas ajaibnya, kompas itu tidak berfungsi dan malah berputar-putar. Di Port Royal, Cutler memanggil Will ke ruangannya. Ia ingin meminta Will dalam transaksi bisnis dengan Kapten Jack Sparrow karena Will pernah membantu Jack untuk bebas. Cutler pun menyuruh Will untuk menemui Jack dan mengambil beberapa properti, yaitu dengan tawar-menawar sejumlah pengampunan kebebasan untuk Jack. Tapi ia harus menukarnya dengan kompasnya. Di Black Pearl, Jack sedang menelusuri sebuah peta, akan tetapi minumannya habis. Lalu ia menuju ke dek bawah untuk mengambil minumannya. Tiba-tiba suara terdengar. Ternyata itu adalah Bootstrap yang sudah menjadi monster. Jack pun sempat mengira itu adalah mimpi. Ternyata Bootstrap diutus oleh Davy Jones agar Jack melunasi hutangnya kepada Davy Jones. 13 tahun yang lalu, Jack dan Davy Jones membuat kesepakatan. Jack meminta agar Davy Jones mengangkat Black Pearl dari dasar laut. Tapi jika Jack tidak lunasi hutangnya, Davy Jones akan menarik kembali Black Pearl ke dalam laut bersamaan dengan Jack. Bootstrap pun menanamkan bercah hitam ke telapak tangan Jack agar ia tidak bisa lari. Bersamaan dengan itu, Bootstrap pergi dan meninggalkan Jack. Setelah itu, Jack pun panik. Sepertinya ia sangat ketakutan dengan Davy Jones dan menyuruh semua awak kapalnya bangun dari tidurnya dan bergegas untuk pergi. Dan tujuan mereka adalah di mana saja asalkan di daratan. Pada sebuah kapal yang tak jauh dari Black Pearl, tiba-tiba kapal itu terasa sebuah getaran dan suara yang aneh. Lalu kapalnya pun menghilang seperti ditelan oleh sesuatu. Will mengunjungi Elizabeth yang sedang berada di sel penjara. Ia memberitahu ke Elizabeth bahwa Cutler menginginkan kompas dari Jack dan Will harus mencarinya. Karena itu yang akan membuat Elizabeth dan Will bebas dari hukuman matinya. Tapi ayah Elizabeth menolak kesempatan itu karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi Elizabeth percaya kepada Will. Will pun akan mulai mencari Jack dan menyuruh Elizabeth untuk menunggu Will. Lalu ia akan menikahi Elizabeth. Will mulai mencari Jack dengan menanyai beberapa orang dari beberapa tempat. Akhirnya Will menemukan informasi dari nelayan yang mengetahui di mana Jack, tepatnya di mana ada sebuah kapal yang berlabuh di sebuah pulau yang mempunyai bendera hitam. Will pun diantar ke sana oleh mereka. Sesampainya di pantai, Will mencari Jack dan awaknya di kapal itu. Ternyata kapal itu kosong, tak berpenghuni. Ia berlanjut mencarinya di hutan dan menemukan burung dari kru Jack. Setelah itu, Will menemukan botol minuman dari Gibbs yang tersangkut di sebuah tali. Ternyata tali itu adalah sebuah jebakan.
suku asli dari pulau itu menangkap Will, membius, dan membawanya ke pemukiman. Ternyata Jack berada di sana, tepatnya ia menjadi dewa dari suku itu. Will pun senang karena telah menemukan Jack. Will pun berbicara kepada Jack bahwa ia membutuhkan kompas Jack, tapi Jack malah berbisik ke Will untuk menyelamatkannya. Di penjara, Elizabeth dibebaskan oleh ayahnya dengan diam-diam. Elizabeth dan ayahnya pun kabur menggunakan kereta kuda. Tapi sesampainya di dermaga, ayah Elizabeth mendapati bahwa temannya sudah dibunuh. Mereka pun langsung dikepung oleh pasukan dari Cutler. Untung saja Elizabeth sudah sempat melarikan diri dari kereta kuda itu. Ternyata Elizabeth mendatangi Cutler di kantornya. Elizabeth pun mengancamnya dengan pistol, dan juga ia mencuri surat izin pembajakan dari Cutler. Elizabeth mengancam Cutler untuk memberi pengesahan dari surat izin itu. Elizabeth pun bertanya untuk apa Cutler menginginkan kompas itu. Ternyata kompas itu lebih berharga dari apapun. Cutler pun memberi pengesahan dari surat izin itu. Dan Elizabeth langsung pergi. Di sisi lain, Printel dan Raggedy telah melarikan diri dari penjara. Lalu mereka menemukan Black Pearl yang sedang terdampar di pulau. Yang langsung mereka menuju ke Black Pearl. Mereka pun sangat-sangat senang dan gembira di sana. Tiba-tiba suara drum terdengar dan mereka harus bergegas menyelamatkan Pearl. Upacara dari suku Palegostos sudah akan dimulai. Will pun mengeluh kepada Gibbs, kenapa kita dijadikan tawanan sedangkan Jack sebagai kepala suku di sana. Ternyata suku Palegostos percaya bahwa Jack adalah Tuhan dalam bentuk manusia, dan nasib Jack lebih buruk daripada kita sebagai tawanan. Suku Palegostos menghormatinya dengan melepaskan Jack dari penjara bentuk manusianya. Jack akan dibakar lalu dimakan oleh mereka ketika suara drum itu berhenti. Di upacara itu, Jack memerintahkan suku itu untuk membuat api yang lebih besar. Saat itu juga Jack memanfaatkannya untuk kabur. Sialnya Jack, jalan sangat curam. Jack pun masuk ke sebuah rumah dan mengambil tali. Tapi ia ketahuan oleh suku Palegostos. Setelah itu, Jack pun diikat dan upacara akan segera dimulai. Will dan lainnya mencoba untuk menggapai tebing untuk kabur. Sudah sampai tebing dan mereka langsung mendaki ke atas. Saat mendaki, bajak laut dari India itu keceplosan bahwa ritual itu tidak membutuhkan banyak orang, tetapi hanya cukup 6 orang saja. Will dan lainnya pun mendengar itu dan mereka langsung bersaing untuk kabur. Saat pendakian, salah satu orang Palegostos itu lewat dan Will memerintahkan mereka untuk berhenti. Bajak laut dari India itu menghiraukan perkataan dari Will. Tak sengaja, salah satu dari mereka memegang ular dan mereka pun langsung terjatuh. Suku Palegostos itu pun melihat mereka, yang langsung ia lari melaporkannya ke penduduk saat ritual itu dimulai. Tapi Jack pun ditinggalkan. Inilah kesempatan emas Jack untuk lari. Sedangkan Will dan lainnya sudah sampai ke atas tebing. Mereka juga langsung melarikan diri, yaitu dengan cara menggelinding. Jack pun berhasil melarikan diri. Sialnya lagi, Jack bertemu ibu-ibu di sana. Jack pun langsung kabur, walau ia sedang terikat. Sedangkan Will dan lainnya berhasil lolos dari suku itu karena mereka terjatuh di sungai. Juga seorang anak kecil yang memberitahu suku itu bahwa kepala sukunya telah kabur. Jack pun bertarung dengan ibu-ibu itu dengan sangat sengit. Sampai Jack lari dan melompat dari tebing itu. Kesialan terjadi kembali kepada Jack, ia malah terjatuh. Will dan lainnya sudah sampai ke Black Pearl, tapi Will sempat berhenti untuk menunggu Jack. Tiba-tiba Jack terlihat dari arah kejauhan dan
Mereka pun langsung panik dan bergegas untuk pergi. Di kapal, Will memberitahu kepada Jack bahwa ia membutuhkan kompas itu untuk Elizabeth. Jack akan memberikan kompas itu dengan satu syarat, yaitu bila Will mau mencarikan kunci ini. Will pun menerima syarat itu. Di sebuah kapal dari Port Royal, Elizabeth sedang menyamar menjadi kru mereka. Tetapi salah satu kru di sana menemukan gaun Elizabeth dan mereka mengira gaun itu adalah milik hantu wanita yang sedang berada di kapal mereka yang akan membuat dampak buruk bagi mereka. Tapi pemikiran dari kaptennya bahwa ada penyusup wanita yang berada di kapalnya dan para awak kapal itu disuruh untuk mencari dia. Jack sampai ke sebuah pulau untuk mencari dukun di sana. Saat di perjalanan, Gibbs menceritakan sosok David Jones kepada Will tentang kenapa Jack takut dalam lautan terbuka. Itu karena David Jones makhluk dengan tentakel raksasa yang bisa menyeret kapal masuk ke dalam lautan, yaitu Kraken, makhluk yang sangat besar dan memiliki bau busuk. Akhirnya mereka sampai di sana, yaitu di rumah dukun itu, Tia Dalma. Mereka disambut baik oleh Tia Dalma. Tapi sebelum bertanya, Tia Dalma meminta bayaran kepada Jack. Jack pun memberikan monyet berbusa yang tidak bisa mati karena sudah dikutuk. Will pun langsung menjelaskan bahwa ia mencari kunci ini. Tia Dalma ternyata tahu bahwa kompas yang dulu diberikannya kepada Jack tidak berfungsi untuk menuntunnya ke benda ini. Kunci yang mereka cari itu ternyata berfungsi untuk membuka sebuah peti yang isinya adalah jantung dari David Jones. Tia Dalma pun menceritakan siapa David Jones itu, seorang nelayan laut besar, sampai ia berhubungan dengan satu hal yang bisa menyakiti semua pria, yaitu wanita. David Jones jatuh cinta kepada seorang wanita dan ia berubah menjadi kasar, tapi ia tidak pernah berhenti untuk mencintainya. Rasa sakit itu yang membuat Jones tetap hidup. Lalu Jones mengeluarkan jantungnya, menguncinya di dalam sebuah peti dan menyembunyikannya dari dunia. Kunci ini adalah kunci yang mereka cari. Tia Dalma pun melihat tangan Jack. Kagetnya mereka ada bercak hitam di telapak tangan Jack. Tia Dalma pun memberikan sebuah guci bersih tanah kepada Jack. Karena David Jones tidak bisa berlabuh, tidak bisa menginjakan daratan kecuali setiap 10 tahun sekali. Tujuan Jack dan lainnya sekarang adalah mencari kapal Flying Dutchman. Tia Dalma pun memberitahu di mana Flying Dutchman itu berada. Sesampainya di sana ada sebuah kapal yang terbelah menjadi dua. Rencana Will adalah ia akan mendayung ke sana dan menjelajahi isi kapal itu sampai ia menemukan kuncinya. Saat Will akan berangkat, Jack mengatakan kalau saja Will ditangkap, maka katakan saja Jack Sparrow yang mengutusnya untuk melunasi hutangnya. Mungkin saja itu bisa menyelamatkan nyawa Will. Will pun berangkat dan kru Black Pearl mematikan lampu kapalnya. Sesampainya di sana, Will mendapati banyak sekali mayat di sana. Juga seorang awak kapal yang sudah sekarat, tapi ia masih mencoba untuk menaikkan layar dari kapal yang kandas itu. Awak kapal itu mengatakan bahwa di bawah kapalnya ada sesuatu yang bernafas busuk. Tiba-tiba seseorang terjatuh dari tiang layar. Will pun langsung menghampirinya untuk menolongnya. Sebuah kapal pun muncul dari dalam laut dan inilah Flying Dutchman dengan awak monsternya yang langsung menyerang Will. Will pun memberikan perlawanan kepada mereka, tapi Will tetap kalah. Sisa-sisa awak kapal itu dikumpulkan sebagai tawanan. Setelah itu, muncul dari laut David Jones dengan tubuh yang sangat mengerikannya. David Jones memberikan penawaran kepada salah satu tawanan itu untuk sebuah pelarian dan menunda hari penghakiman 100 tahun sebelum kematian dengan bergabung ke kru David Jones. Ketika salah satu tawanan itu memberontak, kru David Jones langsung membunuhnya. Giliran Will pun tiba. Will pun bilang Jack Sparrow mengutusnya untuk melunasi hutangnya. Dari kejauhan ternyata Jack melihat Will yang sudah tertangkap. Tiba-tiba David Jones langsung muncul di hadapan Jack, yang langsung mengancam Jack agar Jack membayar hutangnya karena Jack sudah menjadi kapten kapal dari Black Pearl selama 13 tahun dan itu adalah bagian dari perjanjian. Tapi sebenarnya Jack hanya menjadi kapten Black Pearl selama 2 tahun
lalu terjadi pemberontakan. Davy Jones tidak menerima alasan itu. Davy Jones memberi kesempatan kepada Jack dengan Jack membawa 100 jiwa dalam 3 hari kepadanya. Ketika Jack meminta Will dikembalikan, Davy Jones menolak itu. Lalu Jack menjelaskan bahwa Will tengah jatuh cinta kepada seorang gadis yang seharusnya menikah, lalu memisahkan diri dari kekasihnya karena sebuah kekejaman keadaan. Akan tetapi, Davy Jones tetap mengambil anak itu karena Davy Jones ingin tahu apakah Jack bisa menumbalkan teman-temannya untuk kebebasan dirinya sendiri. Jack pun tidak masalah dengan itu. Setelah itu, Davy Jones menghilangkan bercak hitam yang ada di telapak tangan Jack dan ia kembali ke kapalnya. Tujuan Jack sekarang ialah mencari 100 jiwa dan dimulai dengan mencarinya di Tortuga.